Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabatku dimanapun anda berada, selamat datang kembali dan selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan saya doakan untuk para sahabatku semua yang selalu setia nonton channel YouTube saya ini, saya doakan semoga selalu sehat, selalu panjang umur dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke para sahabatku, kali ini saya akan membahas ya, akan bikin video beda dari seperti biasanya ya, karena kita ini akan ya videonya khusus untuk ngobrol-ngobrol aja seputaran kehidupan saya di sini, dan kita akan ngebahas lihat-lihat situasi di sini misalkan ya, tapi akan kita bahas aja, tidak akan ada videonya, cuman kita ngobrol-ngobrol aja. Dan bersama teman saya ini, sahabat saya juga selama saya di sini. Dan kebetulan beliau ini adalah sudah satu perjuangan bersama saya di sini mengadu nasib. Ya, waktu itu ini ya, kita berangkat ke sini juga bareng ya. Cuman selisihnya beliau satu hari, saya yang kedua harinya gitu kan. Iya. Alhamdulillah kita sebentar lagi di sini udah mau nginjak 4 tahun ya. Tahun baru ini 4 tahun kita. Lebih ya 4 tahunan lah. Ya, dan selama 4 tahun itu kita juga banyak mengalami hal-hal suka duka, baik itu pahit manis ya, pokoknya yang namanya di perantauan itu juga pasti ini ya, apa itu, harus tahan mental ya Bang Dirman ya. Benar. Tahan mental. Jadi kalau memang kita tuh cengeng ya, mungkin 1-2 tahun kita tuh sudah mengajukan exit atau cuti ya. Tapi alhamdulillah kita bisa bertahan sampai sekarang ini ya. Ini kurang lebih berapa? Ini jalan 4 tahun ya? 4 tahun. Ya. Oke, jangan lupa sebelumnya untuk tekan tombol like, share, komen, dan ikuti terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke channel ya. saya ya, Lang Samudra New. Ya, nanti muncul nanti. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan tekan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi untuk video-video Bang Dirman maupun video-videonya saya di acara selanjutnya ya. Ya, dan kebetulan ibaratnya hari ini saya lagi ada kerjaan ibaratnya. Kebetulan kita walaupun ini di tempat kerja, tapi karena hari ini hari Jumat ya, jadi ada lowongan biar jadi, santai. Hari Jumat ini kita hanya siana ya Bang Dirman ya. Siana itu kalau bahasa intinya apa sih? Standby aja. Maintenance. Jadi ngawasin lampu-lampu listrik tuh nyalanya gimana gitu, apakah ada gangguan. Jadi kita tuh standby karena apa? Hari Jumat ini kan hari besar ya. Ya, di sini hari besarnya, hari banyak sekali para jamaah itu yang akan memenuhi, yang akan melaksanakan sholat di Masjidil Haram ini ya. Jadi kita harus siaga 1, istilah kata itu siaga 1 Bang Dirman. Kebetulan karena kenapa kita walaupun siaga 1 tapi kebetulan kita santai itu karena ini masih pagi ya. Baru jam 8 ini kesini jam 8 pagi, jadi kita masih ada waktu untuk sedikit santai. Benar. Nanti jika sudah memasuki, para jamaah ini memasuki ke Masjidil Haram mulai dari jam berapa ya? Antara jam 9-an ya. Jam 10-an lah mulai ya. Biasanya jam 10, jam 11 sudah padat. Sudah mulai naik. Karena kan sekarang ini jam berapa? Sekitaran jam 8:30. Ya. Kebetulan biasanya jemaah itu padatnya itu di atas jam 11 gitu ya. Iya. Kalau udah jam 11 udah mulai biasanya padat. itu udah disekat-sekat Bang Dirman. Jadi biasa. kita misalkan mau masuk ataupun mau keluar itu biasanya harus melewati satu arah. Iya, benar. Karena apa? Kalau tidak tertib, jadi nanti di bawah nabrak itu takutnya itu terjadi insiden ya. Nanti kalau di sini tertib sekali harus tertib ya. Apalagi insiden ini misalkan kita ketemu sama orang yang sudah uzur misalkan kemudian dia tidak patuh sama peraturan yang dibuat oleh askar yang menjaga ketertiban itu kan. Misalkan dia melawan arah kemudian kesenggol jatuh, keinjek orang banyak. Jadi di situ kenapa tujuannya disekat-sekat di Masjidil Haram? Kadang kalau ada orang yang suka marah-marah kan karena kalau kita sadari ada tujuan positifnya ketika disekat-sekat jalur itu ada tujuannya itu biar antri, biar tertib gitu kan. Tertib dan tidak terinjak-injak tadi. Jadi tidak akan menimbulkan benturan itu tadi ya. Makanya tapi kalau untuk mungkin untuk para jemaah yang baru kesini misalkan yang belum melaksanakan umroh karena kita akan berpikir ini kok jauh sekali gitu banget gitu loh kan.
Jadi mungkin ya kayak contoh kayak saya sendiri lah, kita nggak Ya. usah orang lain ya. Ya. Saya dulu Bang Dirman, waktu pertama kali kesini, waktu mau melaksanakan Umroh. ini apa, baik umroh maupun Ya. sholat Jumat. Ya, ya. Jadi saya tuh berpikir, oh ini jauh kenapa ini kok diputar ke sana, kemudian kita mau nerobos kok dilarang. Nah, Ya. jadi saya tuh waktu itu masih berpikir negatif thinking Ya, ya. benar negatif. Dan kemudian setelah saya telusuri semakin kesini tuh, oh iya ya emang Banyak positifnya. ada benernya itu Ya, apa yang benar. dilakukan Askari selama ini maupun apa yang dilakukan oleh petugas-petugas yang ada di Masjidil Haram itu memang ya buat kemaslahatan umat Iya, gitu. ada tujuan yang positif Ada intinya ya. tujuan yang positif. Tapi, nah Ya, di situ ya. ada tapinya juga Mas Imam. Ya ya. Tapinya itu kalau misalkan untuk para jemaah Ya. yang baru datang, ibaratnya yang jemaah yang baru dari Indonesia yang berkunjung ke tanah suci ini, Ya. ya itu akan selalu hatinya positif pasti Mas Imam. Oh, Karena iya, belum iya. tahu Medan juga. Kalau misalkan ini cuman Ya, pikirnya oh jauh banget gitu kan. Ya ya. Muter padahal tapi kalau kita yang di sini ibaratnya alhamdulillah kita udah mukim Kita di sini. mukimin ya. Mukim di sini udah tahu padahal ini ada jalan takulan, ibaratnya ada jalan apa sih? Jalan pintas yang Jalan pintas yang cepat. Iya, yang cepat. Ya ya. Kok diputerin? Nah, di situ kan kita ini kadang ada Ya, jadi ada negatif, sedikit jengkel. mangkel gitu. Ya, Kenapa? Tapi kalau untuk jemaah yang baru ke sini pasti positif-positif aja. Positive thinking. Cuman satu, ibaratnya nyiapin mental yang penting kuat, fisik ibaratnya kan. Ya, ya, ya. Karena Fisik. jauh sekali. Ya ya, apalagi ini Padahal deket. ya ya, apalagi ini saat ini kan masih ini juga masih dalam suasana ini ya, Suasana panas ya. Iya, Jadi masih musim panas ini sebenarnya. musim panas ya. Jadi kita harus Bulan banyak-banyak sembilan ini banyak ya, minum untuk ya. para jamaah yang baru datang ke sini tuh kita harus Ya, mempersiapkan fisik yang kuat. fisik benar. Banyak Dan minum salah vitamin satu C. ya pertama salah Vitamin satu C yang paling pokok di sini. pendukung itu yaitu vitamin C, banyak-banyak minum air putih. Iya, biar Terus seger. yang pasti satu Mas Jamal, harus banyak beristirahat untuk mendapatkan apa itu power Ya, yang ya, bagus. ya, benar, benar. Jadi agar tidak Stamina. drop badan kita itu. Karena beda ya suhu di Indonesia ya, ya. sama di sini Ya, beda sekali pokoknya. Jadi kalau misalkan tidak ada persiapan yang matang badan Ya. kita sangat drop nyampe sini dengan tujuan kita buang-buang uang puluhan juta Ya. berniat mau melaksanakan ibadah umroh nyampe ke sini malah ngedrop. Nah, Ya, makanya sangat jadi disayangkan saya doakan sekali. untuk para sahabat semua yang menonton video YouTube saya ini, saya doakan ya, jadi ketika mau berkunjung ke tanah suci Mekah ini, ibaratnya ke Mekah atau Madinah, intinya yang paling pokok itu persiapan fisik, Persiapkan fisik ya, karena fisik dan mental umroh juga. ya, umroh itu adalah ibadah fisik ya, yang Ibadah fisik terutama juga. itu. Karena Iya. contoh kayak dilihat dari perjalanannya ya, mulai dari berangkat dari Indonesia Naik menuju pesawat ke juga sini kan, apalagi itu- kalau yang dari daerah gitu kan. ya itu perjalanan di udara itu ya, waktu kita flight di pesawat itu 9 jam berkisar kurang antara lebih. 9 jam. Nah Ya, itu juga 9 jam. salah satu awal dari perjalanan yang membutuhkan fisik Tenaga, fisik yang kuat ya. Terus kemudian menuju, kalau mungkin ada yang langsung ke Mekah atau mungkin langsung ke Madinah ya. Ya. Dari Madinah trek di sana ya. Ya, Di ya. sana pun juga nanti biasanya para jamaah ini berkisar antara 4 sampai 7 hari itu Bang Firman ya. Jadi di sana juga akan melaksanakan ibadah-ibadah yang pastinya juga Iya. apa ya, ibarat kata itu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu Iya, Bang jadi Firman. waktunya itu karena kita buang-buang uang. Jadi jangan Ya. sampai buang-buang uang puluhan Ya. juta nyampe sini ngedrop istirahat. Istirahat di kamar terus, di hotel Ah, terus. jadi Jadi, manfaatkan sebaik mungkin. Alangkah lebih baiknya ya. Kita Ya. kita kan juga nggak bisa memvonis bahwa kita harus ngedrop Bang Firman. Iya, iya benar. Jadi Persiapan. alangkah lebih baiknya jika kita itu persiapan ya. mempersiapkan apa itu fisik kita itu lebih baik ya dengan hal-hal seperti tadi ya sobat. Iya, benar. Ya, ya, benar. ya. Terus perjalanan setelah dari Madinah ke sini ya itu memerlukan waktu antara 6 jam ya. Iya, benar. Perjalanan itu 6 jam. Tapi Juga- katanya sekarang yang Oh, naik ya. kereta juga Ada udah kereta ada cepat, ya. tapi Cuman biasanya jam Bang atau 2 jam gitu. biasanya itu untuk para jamaah umroh itu biasanya dikoordinir dengan bus. Oh iya, karena Ya. akan mengunjungi daerah-daerah Ya, kan, jadi- bukan? Mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Sejarah ya. Jadi perjalanan antara Mekah sama Madinah. Madinah ke Iya. dari Madinah ke Mekah Iya, benar. itu banyak sekali tempat-tempat yang bersejarah dan Iya, nantinya jadi akan berkunjung dilalui. dulu. Jadi Iya. sekalian itu akan mampir-mampir ke tempat ziarah itu tadi ya, Iya, tempat-tempat benar, yang sangat benar sekali. bersejarah di mana pada waktu itu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat pernah singgah di tempat itu, Bang Firman. Iya, benar. Jadi Dan banyak tempat-tempat yang disinggahi oleh Rasulullah dan para sahabatnya ini pasti akan mengandung sejarah untuk iya, sejarah. seluruh umat Islam Iya,
Ya, dan dari intinya berbagai menguatkan negara. keimanan sama tauhid kita. Ya. Kan ibadahnya kan ibadah apa sih? Napak Perjalanan, tilas. iya, perjalanan spiritual ya. perjalanan, iya. Barat kata wisata hati itu tadi ada yang bilang seperti itu. Ya. Ya, benar. Dan kemudian setelah sampai di Mekah ini, di Masjidil Haram pasti akan melaksanakan tradisi, ya, umroh, ya kan? benar. Dan umroh itu sendiri juga harus memerlukan fisik yang kuat. intinya, ya. Karena kan Itu di sini Tawaf mengelilingi Ka'bah itu Iya. selama karena jujur, sebanyak ya. 7 kali kan. iya, Nah, kali. setelah itu kita akan sa'i 7 kali. sa'i 7 kali juga sobat. Nah, tapi ya kan, Ya. tawaf itu karena kebetulan, bukan kebetulan ya, karena semua negara datang ke sini, banyak yang khususnya negara-negara muslim yang ke sini, Ya, bukan Indonesia aja. Orang Indonesia kan identiknya kecil ya, tinggi badannya. Iya, Nah, iya. jadi saya Fisiknya sering lebih lihat kecil ya. kan di tawaf itu, jadi area tawaf itu kan yang sering kepepet. Apalagi sekarang kan udah buka lagi itu Hajar Aswad, alhamdulillah ya Mas. Oh iya. Banyak orang-orang yang kejepit itu Mas. Oh, kan. Iya. Banyak Jadi, yang nah, planet ya. Dan saya juga sering dengar cerita ada orang-orang jemaah haji dari jemaah umroh yang dari Indonesia itu gak semua orang bisa mencium Hajar Aswad gitu. Wah, itu Betul kan? itu perjuangan yang sangat luar Perjuangannya, biasa ya ya. kan? Itu bayangin aja ribuan orang Ya, dalam satu titik memperebutkan satu tempat. Iya. Bayangin aja mencium Hajar Aswad ya. berdesak-desakan Ya gitu, benar. Bang. Dan saya ada tips ini ya, tips ya. Tipsnya gimana Bang Jerman? Tipsnya ketika pengen mencium Hajar Aswad, dulu Ya, juga saya ya karena saya masih muda kan, saya merasa gagah perkakas. Iya. Saya menyiapkan fisik, Ah, mau ibaratnya mau tanding sama orang-orang yang tinggi besar, badannya bau-bau, pokoknya nggak bisa dibayangkan lah pokoknya baunya, Iya. ya kan. Karena Indonesia itu yakin badannya wangi-wangi, tapi negara lain tuh aduh, gimana gitu kan. Iya. Nah di situ Tipsnya gimana nih tipsnya? saya pernah berjuang menyiapkan tenaga, tapi tidak semudah itu. Intinya kita ini berserah diri, pasrah, hanya pasrah aja kepada Allah. Dan sambil ibaratnya sambil berzikir, sambil minta, saya pengen mencium Hajar Aswad misalkan. Iya. Kalau saya sih dulu kan saya orangnya banyak dosa, saya ingat dosa aja, saya layak gak bisa mencium Hajar Aswad, saya sendiri ini ya, saya Iya. ngomongin orang. Saya sendiri, karena saya dulu pernah 3 kali percobaan, gagal terus. Nah dari situ saya yang keempatnya saya ketemu ada ustadz yang ngasih tahu juga tipsnya sama kayak gini. Jadi kita ini ketika pengen mencium Hajar Aswad, yang penting kita pasrah aja, jangan pakai tenaga, ikuti aja alurnya ibaratnya. Kalau misalkan ketika berdesak-desakan sama orang, kita ikuti aja pepet, nanti juga yang penting intinya jangan ada ego dalam hati. Los aja ibaratnya, los aja, pasrah, nanti juga kalau udah pas, yang penting kita kuat aja, jangan sampai kecepit orang, ibaratnya kita pasrah aja, nanti juga ketemu gitu kan. Alhamdulillah saya juga. Iya. Dan akhirnya dari saya menggunakan tip ini dari Pak Ustadz yang saya temui dulu, nah saya Bisa bagikan kepada mencium para gitu ya, sahabat bisa juga, ini saya mencium bagikan Hajar tips Aswad yang ya. ini, semoga Iya. bermanfaat. Nah intinya kayak gitu. Iya. Tapi ya kebanyakan sih untuk para laki-laki ya, kalau perempuan sih kurang ini ya, harus ya kan banyak Kalau untuk laki-laki perempuan mungkin biasanya ada di ininya lagi sebelah ya. ini depan pintu Ka'bah itu. Ya yang mau tajam itu yang itu ya. Iya. Biasanya kan mampir dulu ke sebelah sini, nah mepet gitu kan, nah, langsung aja pasrah. Nah itu alhamdulillah itu mantap. Yuk. 13 menit nih. Ya mungkin video ini cukup, bincang-bincangnya saya Iya. cukup sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat ya untuk para sahabat semua yang selalu setia nonton. Saya ucapkan selalu setia nonton channel YouTube saya ini. Saya doakan semua lancar, sehat, dan bisa berkunjung ke Tanah Suci Mekah ini. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, saya dari Mekah Mukarramah mungkin cukup sampai di sini aja video saya ini. Ada Ya, tips maupun doa saya semoga subscribernya Dira Meka ini iya benar. untuk Jangan bisa lupa dukung segera berkunjung ke Baitullah ini terus. dan bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang Amin. ada di Ya, benar. Saudi Arabia ini. Ya, alhamdulillah ya. Ya, amin. Oke, cukup sampai sini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.